Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai saudara-saudariku semuanya. Ya, di sini kita akan menjawab sebuah request untuk mengulang materi soal jangan tidur setelah subuh. Oke, begitu. Jadi begini teman-teman semuanya, mari kita pelajari dari awalnya terlebih dahulu. Kita dari mau tidur nih ya. Ketika kita mau tidur aja kita berdoa. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu kami hidup dan kami mati, kayak gitu. Setelah itu ketika bangun tidur, kita mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami dan kepadanya lah kami kembali. Mohon maaf. Nah, jadi begini, kita bahas terlebih dahulu. Kalau kita benar-benar menghayati doa tersebut, kita memahami artinya. Ketika kita bangun tidur, otomatis yang kita ingat apa sih? Bahwasanya kita ini hidup dan mati itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berpikir demikian, insya Allah kita tidak akan neko-neko kayak gitu. Dalam sejak kita bangun maupun kita mau tidur, itu sebuah nikmat yang telah diberikan Allah. Karena ketika kita tidur itu ternyata nyawa kita dipegang oleh Allah, dan itu dikembalikan atau tidak, yaitu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, alangkah indahnya ketika kita menghayati arti tersebut, otomatis kita tidak akan pernah terbesit untuk bermaksiat kepada Allah dari bangun tidurnya maupun sebelum tidurnya. Seperti itu. Karena kita mengingat mati. Sedangkan Rasulullah pun pernah bersabda bahwasanya orang yang paling cerdas ialah yang mengingat mati, kayak gitu. Nah, itu dulu dari yang sesi yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman semua. Setelah bangun tidur, ada yang bangunnya beda-beda, teman-teman. Ada yang bangunnya untuk sholat tahajud. Ada yang bangunnya untuk sholat subuh. Nah, biasanya memang masih begitu banyak istilahnya yang bangunnya itu hanya ketika subuh saja. Tidak hanya istilahnya tidak menyempatkan untuk sholat tahajud juga. Setelah itu lebih banyak lagi yang bangunnya itu lewat waktu subuh. Jadi dia istilahnya tidak mendapatkan jamaah ke masjid, kayak gitu. Sedangkan ikhwan gitu, laki-laki wajib sholatnya di masjid. Nah, begini teman-teman semuanya. Kita pelajari nih ilmu yang secara naturalisasi ini Islam itu begini, kayak gitu ya. Ini memberi apa sih kepada kita, memberi petunjuk apa ya gitu. Kita pelajari. Kita bangun pagi, kita coba sih orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kayak gitu. Mereka istilahnya berkata atau mempunyai istilah-istilah, mempunyai opini, mempunyai teori bahwasanya bangun pagi itu bagus. Bangun pagi bagus buat kesehatan. Terus kegiatan atau aktivitas pagi kayak gitu membuat hati lebih nyaman kayak gitu. Membuat mood gitu. Bahasa mereka sih mood gitu ya. Membuat mood lebih kondusif kayak gitu. Setelah itu bangun di pagi hari. Kalau di negara-negara matahari terbit kayak gitu ya, mereka sampai membuat sebuah teori bahwasanya kalau sampai nggak bangun di istilahnya duluan mataharinya, berarti kita termasuk orang-orang yang gagal kayak gitu. Sampai seperti itunya. Mereka saja yang orang-orang kafir sangat mencintai result kita kayak gitu, mencintai ilmu-ilmu kita. Tapi mereka hanya mengikuti sebuah prasangka belaka. Kalau orang Eropa nih ya, mereka nge-gym itu olahraga. Mereka nge-gym tiap pagi. Nyaman, mereka juga bangun jam 4, jam 5 buat nge-gym. Kenapa emang? Karena mereka mencintai result kita. Bentar, agak berisik ya karena ini di gedung lantai berapa ya? Lantai 4 atau nggak salah. Di Kabupaten Karanganyar tercinta. Oke, di sini kita ulangi lagi. Kalau orang-orang Eropa ya nge-gym di pagi hari jam 5, jam 4, mereka nyaman gitu. Mereka mengikuti result kita. Tapi coba kita pikir-pikir kembali. Kalau mereka rajin, istilahnya membuka usaha, membuka warung, membuka toko, terus aktivitas mulainya di pagi hari semua. Setelah itu olahraga juga di pagi hari semua. Jam 5, jam 4, tapi bukan subuh mereka. Yaitu olahraga, ada yang bisnis dan lain sebagainya. Mereka hanya mengikuti prasangka mereka. Bahwasanya kalau begini bakal sukses nih, bakal sukses. Kalau begini bakal sehat nih, bakal sehat. Kalau begini bakal bikin mood nyaman nih, bakal bikin mood nyaman kayak gitu. Ketika mereka istilahnya melakukannya sampai akhir hayat mereka misalnya. Sampai waktu yang Allah tangguhkan itu udah habis. Mereka tidak mendapatkan apa-apa ketika mereka kembali ke dalam kubur. Mereka ya hanya mendapatkan apa yang mereka kerjakan.
dan mereka tidak mendapatkan sebuah pahala, dan itu menjadi amalan yang sia-sia. Karena tadi mereka hanya mengikuti prasangka belaka, dan salah satu hal yang paling penting, mereka tidak beriman. Nah, di sini bukankah kita yang beriman nih ya, kita harus terketuk hatinya dengan sebuah cerita yang sedikit saya sisipkan di awal tadi. Misalnya kan mereka nyaman gitu, mereka nyaman bangun pagi, mereka mencintai ilmu-ilmu kita, mereka mencintai result kita. Kenapa teman-teman? Mungkin ada yang tanya tanda tanya besar gitu. Kenapa? Why mereka mengikuti kita kayak gitu? Ya mereka pengen seperti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itulah fitrah manusia. Jadi fitrahnya manusia itu ya seperti itu. Sebenarnya manusia itu fitrahnya ya berislam, tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fitrahnya manusia, dan mereka sadar atau tidak sebenarnya mereka itu nyaman melakukan sesuai fitrahnya gitu loh. Bangun subuh gitu. Padahal mereka bangun subuh tapi bukan untuk sholat, melainkan untuk yang lain kayak gitu. Sedangkan kita yang Islam nih ya, yang Islam kadang-kadang masih suka molor lah, masih suka subuhnya di rumah, masih suka bahkan bangunnya kesiangan banget gitu. Wahai saudaraku, tobatlah wahai saudaraku ya. Jangan begitu. Orang-orang kafir saja ini harusnya menampar kita. Mereka itu begitu mencintai result kita sampai mengamalkannya dengan serius. Bahkan negaranya sampai dijuluki negara matahari terbit. Bahkan sampai menjadi sebuah hal yang sangat wajar, orang-orang yang tidak bangun pagi itu disebut orang yang gagal kayak gitu. Bahkan sampai seperti itunya. Apalagi kita yang beriman, masa kita fitrahnya malah nggak diamalkan kayak gitu, ilmu-ilmunya, result kita gitu malah nggak tahu kayak gitu, terus habis subuh lebih memilih tidur lagi gitu. Lucu kan? Jadi ini seher memukul kita gitu, bukan memukul sih ya, menampar ya. Maksudnya bikin sadar gitu loh. Jadi seperti itu, orang kafir aja mencintai result kita, masa kita enggak? Kita yang Islam harusnya malu. Kita harus lebih dan lebih lagi dalam mengamalkan pelajaran yang udah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang difirmankan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kayak gitu. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Masih ada yang pengen tanya lagi soal ngapain tidur di waktu subuh nggak boleh? Boleh sih, boleh saja. Namanya di dalam Islam ya, no force in Islam. Tidak ada paksaan dalam berislam kayak gitu. Boleh saja teman-teman. Apalagi ya, kalau ada alasannya sih, alasannya malamnya lembur, malamnya pengajian, malamnya kegiatan, malamnya jadi panitia pengajian misalnya. Jam 1 baru sampai rumah karena perjalanan jauh. Boleh, habis subuh tidur gitu boleh, nggak apa-apa. Karena itu mengenai masalah fisik gitu, karena ada alasan syar'inya kayak gitu. Kalau malamnya karena begadang nonton bola, nah kita coba pikir, alasannya gimana? Masuk atau enggak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada alasan seperti itu, tetap alangkah baiknya sih ya, alangkah baiknya gitu ya. Alangkah baiknya ya tidurnya jangan di pagi hari, mungkin siangnya kayak gitu. Jadi mereka, kita ulangi sebagai penutup, the last statement, mereka mengikuti prasangka-prasangka mereka, bahwasanya bangun pagi bikin istilahnya enak gitu, bikin mood gitu. Kalau orang-orang Islam, mereka itu pengen gitu. Mereka orang-orang kafir itu pengen kayak orang Islam. Kenapa sih kok orang-orang Islam itu kerjanya semangat banget, apa-apa itu senyum-senyum gitu ya. Happy gitu, menjalaninya dengan nikmat kayak gitu. Karena semuanya bernilai ibadah bagi orang-orang Islam kayak gitu. Makanya ada satu bukti lagi bahwasanya kenapa orang-orang Islam itu selalu semangat, selalu bersahaja, berbisnis, mengajar, berkeluarga, dan lain sebagainya. Serasa nyaman, serasa indah gitu. Orang-orang kafir pengen result kita kayak gitu. Kenapa seperti itu? Ya, salah satu buktinya gini teman-teman. Kita bangun subuh, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya, sholat fajar kayak gitu. Pahalanya ialah dunia seisinya kayak gitu. Setara dengan dunia seisinya. Sarapannya orang Islam aja dunia seisinya bro, bayangkan. Bill Gates mah lewat. Mark Zuckerberg mah lewat kayak gitu ya. Jadi makan sarapan paginya, breakfastnya umat Islam itu dunia bukan bumi ya, dunia seisinya. Itu sarapannya orang-orang Islam. Makanya kalau orang-orang Islam yang sarapannya aja dunia seisinya kok kuat gitu, apa-apa siap gitu, apa-apa yes, bilang ya kayak gitu. Ya karena itu sarapannya aja dunia seisinya. Nah, kalau orang-orang Islam yang loyo mungkin ya, kalau ada amanah suka menghindar, menolak, alasannya banyak banget kayak gitu, mungkin sarapannya belum dunia seisinya ya.
Ya saya rasa itu dulu sebelum semakin surut malam dan segera maghrib ya, saya harus segera turun ke bawah dan semoga bermanfaat. I'll see you on the next video. Don't forget to subscribe and like. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.